pergi ke tengah sih Bapak. Kalau yang kena kamu seberapa kali? Kamu 2 kali, apanya? Berarti kan niat kamu bunuh tuh. Kamu berapa kali? Nggak ingat? Berkali-kali? Sudah punya niat kan? Kamu pernah ketangkap juga katanya? Sama? Siapa? Ditangkapnya sama siapa? Polres sama polsek? Eskrim Polres sama polsek? Berapa tahun? Kasus yang sama? Terus kamu nggak ngomong? Hah? Ya apa enggak? Ya karena bisa diselesaikan. Kalau udah damai dilepas gitu. Betul. Kamu nggak bisa tahu. Ya. Mau berapa tahun? Mau berapa tahun? Kamu maunya berapa tahun? Pingin berapa tahun? Oh, pinginnya berapa? 10 tahun cukup. Speaker. Sorry. Aman ya. Selamat siang Tribuners. Saat ini sedang berlangsung press release pengungkapan kasus pembacokan di Jalan Haji Gofur, Kota Cimahi. Polisi sudah menangkap 2 pelaku. Saat ini polisi akan menjelaskan kronologis kejadian pembacokan tersebut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media sekalian, pada kesempatan yang baik ini kita akan menyampaikan press release terkait adanya penyerangan yang dilakukan oleh 2 orang pelaku terhadap korban atas nama Dodi Irwanto ya. Jadi laporan ini berasal dari laporan masyarakat yang langsung melalui Instagram Kapolres Cimahi. Jadi dilaporkan melalui DM ya. Kemudian dari situ langsung kita lakukan respon cepat untuk melakukan pengungkapan. Karena masyarakat menurut informasi tidak berani melaporkan karena mereka dianggap kelompok motor ya. Jadi setelah kita lakukan pengembangan, kita lakukan pengungkapan, alhamdulillah diamankan 2 orang pelaku atas nama JR dan SA ya.
Untuk kejadian sendiri, sebenarnya kejadian itu sudah sekitar hari Sabtu ya, hari Sabtu sampai Minggu dini hari, namun dilaporkan secara DM lewat Instagram, pesan Instagram itu sekitar hari Minggu malam, jadi berselang hampir 1 hari. Jadi alhamdulillah dari rekan-rekan Satreskrim Polres Cimahi langsung melakukan respon cepat dan tidak selang berapa lama setelah mengumpulkan saksi-saksi dan keterangan dari para saksi-saksi, alhamdulillah pelaku bisa kita ungkap. Untuk kejadian sendiri itu terjadi di wilayah Ngamprah ya, poinnya sini di daerah Ngamprah ya, Kado Bangkong ya. Jadi si pelaku ini menggunakan sajam itu berkali-kali melakukan penusukan dan pembacokan kepada korban sehingga korban mengalami luka-luka di perut ya, kemudian tangan. Namun ya memang pada saat kejadian pelapor sendiri pun tidak berani untuk membuat laporan. Jadi terima kasih kepada masyarakat yang mempunyai peran aktif untuk bisa melaporkan setiap kejadian kepada kami melalui media online ya. Jadi jangan segan-segan untuk melaporkan kepada kami dan kami siap untuk membantu dan memberikan pelayanan kepada masyarakat apapun yang dirasakan oleh masyarakat. Dan ini kita buktikan alhamdulillah masyarakat yang melaporkan, karena masyarakat sendiri melihat dan menyaksikan adanya kejadian tersebut. Akhirnya alhamdulillah kita bisa mengungkap kasus ini. Untuk motif sendiri, menurut keterangan dari pelaku, karena pelaku merasa ingin balas dendam terkait korban. Menurut informasi dari pelaku pernah melempar botol ke rumahnya ya. Jadi hal yang sepele, tapi keinginan untuk melukai korban itu sangat luar biasa, karena pelaku ini berkali-kali melakukan penusukan dan berkali-kali pun melakukan pembacokan. Jadi satu orang pelaku itu melakukan penusukan berkali-kali dan satu orang lagi melakukan pembacokan berkali-kali. Kemudian untuk pasal yang kita persangkakan adalah pasal 170 dan atau 351 ya, dengan ancaman hukuman itu paling sebentar, paling itu sekitar 9 tahun ya, paling lama 9 tahun. Untuk 351 sendiri itu untuk pasal yang disangkakan itu dengan ancaman sekitar 5 tahun. Ini keributan antar geng motor dan antar mana? Kalau kita melihatnya bukan geng motor ya. Kalau kita melihatnya bahwa memang pengakuan dari pelaku sendiri bahwa memang dia merupakan kelompok motor ya, dari salah satu kelompok motor yang ada di Cimahi dan Bandung Barat, yaitu namanya Montraker ya. Tapi menurut keterangannya katanya sudah keluar 7 bulan yang lalu, tapi itu kan menurut pengakuannya. Tapi kan apa yang dia lakukan menunjukkan perlakuan kelompok motor. Jadi tidak ada ruang sedikit pun untuk kelompok motor atau geng motor beraksi di wilayah hukum Polres Cimahi. Karena kami akan melakukan tindakan tegas dan terukur kepada kelompok-kelompok motor atau geng-geng motor yang meresahkan masyarakat. Dan kepada masyarakat, jangan segan-segan, karena kami akan selalu ada untuk melindungi dan melayani masyarakat yang ada di wilayah hukum Polres Cimahi. Kondisi korban seperti apa? Kondisi korban. Sampai saat ini masih dalam di penyembuhan ya, masih dirawat, karena luka-lukanya memang sangat luar biasa ya. Kalau kita melihat dari luka sekujur tubuhnya, kemudian ada tangan yang patah akibat bacokan ya.
Jadi memang sampai dengan saat ini korban masih dalam proses penyembuhan. Saling kenal itu Dan antara korban dengan pelakunya Dan, karena kan menyerang langsung melempar botol itu Dan. Itu kan menurut keterangan dia. Nah, kita kan masih menunggu keterangan dari korban ya. Yang jelas korban ini sampai saat ini sedang dalam proses penyembuhan. Nanti untuk lebih intensifnya kita akan melakukan pemeriksaan apabila yang bersangkutan sudah mulai membaik. Residivis ya Dan untuk tersangkanya atau gimana Dan? Untuk salah satu tersangka itu sudah pernah diamankan, namun sudah ada damai, ya. Nah ternyata dia masih melakukan kegiatan-kegiatan yang meresahkan masyarakat. Makanya kami akan melakukan tindakan tegas terhadap hal itu. Dah? Cukup? Diangkat. Senjatanya Dan. Kita lihat kiri, lihat kanan Dan, lihat ini 1, 2, 3 ya. Sekian Tribunas, saya Rahmat Koyon melaporkan untuk Tribunas.